Sempat menjadi korban penculikan, balita di Makassar akhirnya ditemukan dengan selamat. Pelaku diketahui menggunakan modus mengarahkan anak-anak pelaku penculikan untuk mendekati anak lainnya sebagai calon korban. Kasus ini pun menjadi alarm bagi orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anak mereka, terutama berada di ruang publik. Kisah panjang menemukan kembali balita B asal Makassar yang sempat diculik berakhir manis. Balita B akhirnya kembali ke pelukan orang tuanya setelah sempat menjadi korban penculikan, sindikat, dan dijual hingga ditemukan di Jambi. Balita B yang diculik di Taman Pakui Sayang, Makassar pada 2 November lalu ditemukan selamat di wilayah Kabupaten Merangin, Jambi pada Minggu kemarin. Setelah diperiksa kesehatannya, balita B diserahkan pada orang tua kandung. Tadi sudah dicek kesehatannya, alhamdulillah tidak ada tanda-tanda penganiayaan, ya, dan kondisinya juga baik. Secara psikologis juga sudah dicek, ya. Dari Bu Kadis juga sudah ngecek semuanya, alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik. Anaknya juga ceria, ya. Mudah-mudahan tidak mengalami trauma. Dan tadi di depan kami dari Polrestabes menyerahkan anaknya kembali kepada orang tuanya. Menurut polisi, penculikan menggunakan modus dengan mengarahkan anak-anaknya untuk mendekati korban. Setelah berhasil membawa korbannya, tersangka penculikan ini kemudian menawarkan atau menjual korban di media sosial dengan modus adopsi anak. Nah, kemudian modusnya pelaku ini, jadi pelaku ini juga kebetulan dia punya anak kecil yang tidak berbeda jauh umurnya dengan korban sendiri. Nah, jadi pelaku ini mengarahkan anaknya juga, anak kandungnya untuk bermain-main dengan korban. Sehingga ketika sudah dekat antara PO ini, antara korban dengan anaknya, kemudian diajaklah anak ini untuk ikut ke kediaman dari pelaku tersebut. Sehingga kalau kita ketahui ya dari video itu sama sekali tidak ada ketakutan ataupun perlawanan dari korban karena sudah terlebih dahulu ada dekat ya. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Juhandani Raharjo Puro bilang, balita yang diculik di Makassar sempat 3 kali berpindah tangan. Balita ini dijual mulai 3 juta hingga 80 juta rupiah. Polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Salah satu tersangka yang berinisial NH ditangkap polisi di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, NH berperan sebagai perantara antara penculik dan pihak pembeli bayi. Polrestabes Makassar mengamankan SY sebagai pelaku utama, membawa korban dari TKP ke kos pelaku di Jalan Abu Bakar Lambogo, kemudian menawarkan korban melalui medsos Facebook. Ada yang berminat dengan korban, pembelinya atas nama NH. Hasil pengakuan asal dari Jakarta dan datang ke Makassar untuk membawa korban dengan transaksi sebesar 3 juta rupiah di kos pelaku. Kemudian korban dibawa NH ke Jambi, transit di Jakarta, dan menjual kepada AS dan MA, pengakuan NH sebagai keluarga di Jambi, sebesar 15 juta rupiah dengan dalih membantu keluarga yang 9 tahun belum punya anak. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. KPAI mengungkap saat ini marak grup-grup media sosial yang berkaitan dengan adopsi anak. Banyak penawaran adopsi anak tersebut patut diwaspadai karena bisa jadi modus penculikan atau perdagangan anak. Ini sebetulnya fenomena gunung es terkait data penculikan atau penjualan bayi ini. Dan per setengah jam yang lalu Mas Ihsan saya coba searching di Facebook ya. Dengan memasukkan kata adopsi bayi, itu setidaknya saya sangat mudah menemukan misalnya adopsi bayi Jawa Tengah dengan pengikut ada 3.000 gitu ya.
Kemudian ada ikhtiar bumil dan adopter dengan pengikut 7.000. Kemudian ada adopsi bayi wilayah Tangerang dengan pengikut 2.000. Jadi memang modus dan model penculikan atau penjualan bayi ini memang terus berkembang ya. Sementara kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna menilai kebutuhan ekonomi yang didukung adanya kesempatan menjadi faktor di balik maraknya kasus penculikan anak yang terorganisir oleh sindikat. Masih besarnya pasar perdagangan anak membuat sindikat beroperasi secara masif. Menurut Hanifah, penculikan anak oleh sindikat ini umumnya dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan adopsi secara ilegal hingga eksploitasi anak. Kenapa kasus penculikan ini marak? Sebetulnya kembali lagi bahwa kebutuhan masyarakat saat ini adalah kebutuhan uang. Tapi faktor keuangan ini atau finansial ini bukan menjadi faktor yang utama. Ada beberapa faktor yang lain, antara lain kesempatan. Jadi ketika pelaku melihat ada kesempatan untuk mengambil anak ini dengan melihat beberapa orang atau orang tua itu mengabaikan anak-anak yang berada di ruang publik, ini menjadi faktor opportunity yang digunakan untuk pelaku untuk melakukan penculikan. Yang kedua, adanya pasar gelap yang dianggap sangat menguntungkan. Jadi mereka tidak perlu melakukan perdagangan secara offline, tapi mereka hanya melakukan penawaran secara online. Dan ini sudah ada semuanya, baik dari perekrutan, penampungan, sampai ke transaksi penjualan. Tidak pernah selesai karena yang tertangkap itu selalu di ujung tombak atau perekrut, bukan otaknya. Ketika ini bukan otaknya, berarti pola kejahatan dan pola sindikat ini tetap saja akan terjadi. Langkah cepat polisi membongkar kasus penculikan anak di Makassar patut diapresiasi. Namun pengusutan tuntas jaringan perdagangan anak lintas daerah masih jadi PR kepolisian dan orang tua diminta lebih waspada mengawasi buah hati mereka. Tim Liputan, Kompas TV.